Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Semua orang pasti sepakat jika waktu lebih berharga dibandingkan intan dan permata. Apa sebabnya? Jika intan atau permata hilang, maka dapat dicari gantinya. Namun, ketika waktu hilang, maka sampai ke ujung dunia pun tak akan bertemu dengan gantinya. Tanpa disadari, orang tua semakin bertambah tua, anak semakin besar, dan teman-teman terdekat meninggal satu demi satu. Waktu seakan berjalan hanya sekedip mata saat kita menyadari bahwa kita sudah menua dan tidak mampu melakukan banyak hal seperti di masa muda. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak orang yang telah lanjut usia merasa menyesal atas waktu yang telah berlalu. Penyesalan selalu datang belakangan. Hal ini pun dialami oleh sebagian mereka yang menyia-nyiakan waktu di masa mudanya. Alhasil, di hari tuanya mereka hanya mampu menunduk dan meratapi penyesalan karena telah menyia-nyiakan masa mudanya. Berikut ini hal yang kebanyakan disesali oleh orang-orang yang telah berusia tua. Yang pertama, menyesal karena tidak berusaha untuk mencapai cita-cita. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang ingin dicapai di suatu saat nanti. Bahkan hal ini pun kerap ditanyakan oleh guru di sekolah. Nak, apa cita-citamu setelah lulus sekolah nanti? Dengan beragam jawaban, semuanya menjawab cita-cita yang ingin dicapai. Namun, tahukah kamu bahwa 92% orang di masa tuanya menyesali ketidakmampuan mereka dalam menggapai cita-cita yang dimiliki di masa muda. Mereka menyesal karena di masa muda dulu mereka tidak bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita yang dimiliki. Masa muda yang mereka miliki berlalu begitu saja, dan tidak terasa waktu begitu cepat berganti. Di masa itu mereka sibuk dengan berbagai hal yang tidak produktif, sehingga tidak fokus dalam menggapai cita-cita yang dimiliki. Bahkan sebagian dari mereka cenderung gemar bermalas-malasan dan berfoya-foya saat masih muda. Alhasil, ketika hal itu tersadari, mereka telah berada di usia yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan segala sesuatu layaknya waktu muda dulu. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu mudamu dengan sebaik-baiknya. Kamu jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temanmu. Misalnya, di saat teman-temanmu bekerja, kamu ikut bekerja. Dan ketika teman bermain, kamu pun ikut bermain. Tetapi ketika temanmu mendapatkan penghargaan, akankah kamu mendapatkan hal yang sama? Jika kamu memang memiliki keinginan untuk meraih sesuatu, bahkan melebihi apa yang didapat oleh teman-temanmu, maka berkorbanlah. Lakukan segala sesuatu secara lebih giat daripada teman-temanmu. Jangan hanya berdiam diri sambil bersantai, tetapi mulailah berkomitmen untuk bekerja lebih keras. Yang kedua,
mengkhawatirkan perkataan orang lain. Sebagian besar dari kita terlalu mengambil hati atas apa yang dikatakan oleh orang lain, sehingga mengabaikan diri sendiri. Kita sibuk memikirkan penilaian orang lain pada kita, tanpa disadari membuat kita kehilangan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Padahal tidak semua pendapat orang lain bisa berkontribusi positif terhadap kehidupan kita. Jangan sampai hal ini terjadi di pribadi Anda. Yang ketiga, menyesal karena tidak mendidik anak dengan baik. Kita sama-sama mengetahui bahwa anak merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan. Sehingga setiap orang tua akan senantiasa berkorban apa saja untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan hidup bahagia. Bahkan ada pula di antara mereka yang menerapkan sejumlah aturan-aturan terhadap anaknya, dengan harapan mereka dapat sukses di masa mendatang. Namun, tahukah kamu jika ini adalah awal dari penyesalan yang dialami oleh 60% orang tua? Mengapa demikian? Sebab tanpa disadari, apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya itu justru berimbas buruk bagi si anak. Mereka secara tidak langsung telah membunuh kreativitas anak, sehingga anak tidak dapat berkembang sesuai dengan minatnya. Alhasil, anak pun kehilangan masa muda yang seharusnya mereka berbahagia dan bebas mengekspresikan kreativitasnya. Yang keempat, menyesal karena tidak menyayangi pasangan sendiri. Penyesalan yang keempat ini adalah menyesal karena tidak menyayangi pasangan sendiri, seperti menyia-nyiakan suami atau istri. Hal ini pun diakui oleh 57% orang yang berusia lanjut. Tidak dapat dipungkiri, persoalan seperti ini memang kerap ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang memang tidak pandai untuk menyayangi pasangannya dengan baik. Namun, ketika mereka dipisahkan oleh waktu dan ruang untuk selama-lamanya, barulah hal itu tersadarkan dan menjadi penyesalan yang begitu mendalam. Umumnya, faktor tidak pandai memprioritaskan adalah sumber dari penyesalan ini. Kebanyakan orang-orang yang telah berpasangan justru sibuk dengan pekerjaan dan cenderung mengabaikan pasangannya. Alhasil, pada masa tuanya mereka hanya dapat meratapi penyesalan lantaran tidak mampu menyayangi pasangannya di waktu dulu. Sementara ketika ingin memulainya kembali, mereka pun telah berpisah oleh waktu yang tak dapat dibayar. Yang kelima, menyesal karena tidak menjaga kesehatan diri sendiri dengan baik. Semua orang pasti setuju jika kesehatan menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan ini. Namun, tahukah kamu sebanyak 45% lansia mengaku menyesal karena tidak mampu menjaga kesehatan dengan baik? Mengapa ini terjadi? Pada umumnya, mereka yang menyesalkan hal ini cenderung menggantikan kesehatan di masa mudanya dengan bekerja untuk mengejar sukses sebelum memasuki usia 60 tahun. Namun, ketika telah berada pada usia tersebut, mereka justru berusaha membeli kembali kesehatannya di masa muda dulu. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa kesehatan diri begitu mahal harganya. Hartamu yang berlimpah tidak akan berguna jika kamu sakit. Penyesalan di masa muda memang masih dapat diperbaiki. Namun, ketika penyesalan itu datang di usia tuamu, maka kamu tidak akan mampu memperbaikinya. Sebab semuanya telah berubah dan tidak lagi sama dikala kamu masih muda. Berdasarkan hal ini, ada pelajaran yang dapat direnungi.
bahwa masa muda itu penting dan tak ternilai. Gunakan waktu masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Hindari melakukan hal-hal yang tidak produktif, seperti banyak bermain, nongkrong, dan berfoya-foya. Perbanyaklah bekerja dan belajar sesuai dengan cita-cita yang dimiliki. Tiada kata lain jika ingin suatu perubahan, kecuali kamu memulainya saat ini sekarang dengan konsisten. Yang keenam, menyesal karena jarang bermain dengan anak. Saat besar nanti, anak sudah sibuk dengan urusan sendiri. Saat itulah orang tua yang dulu jarang mengalokasikan waktunya untuk bermain dengan anak-anak akan menyesal karena melewati momen-momen emas kebersamaan dengan anak. Anak pun saat dewasa jadi tidak dekat dengan orang tuanya. Oleh karena itu, mulai sekarang, coba seimbangkan antara kerja dan waktu untuk keluarga. Yang ketujuh, menjalani kehidupan sesuai kemauan orang tua. Kurangnya kepercayaan pada diri sendiri kadang menuntun kita untuk menjalani hidup yang tidak sesuai dengan kemauan kita sendiri. Kita cenderung menuruti kemauan orang tua. Dengan alasan ini menjadi anak yang berbakti. Setiap pilihan yang kita buat dalam hidup, seperti mendaftar sekolah, memilih bidang studi, hingga tempat kerja, didasari dengan rasa ingin membahagiakan orang tua. Hal ini tidak salah, namun untuk menghindari kesalahan, sebaiknya kita juga mempertimbangkan kemampuan diri sendiri. Yang kedelapan, membiarkan hubungan buruk dengan anggota keluarga atau teman lama. Perpecahan dengan kerabat atau teman lama sering terjadi hanya karena satu hal sepele. Namun, kita terlalu gengsi untuk meminta maaf hingga kehilangan momentum yang tepat. Setelah orang tersebut meninggal dunia, kita akan sangat menyesal karena tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Jangan sampai hal ini terjadi pada diri Anda. Yang terakhir, yang kesembilan, ketergantungan dengan handphone. Di era teknologi canggih seperti ini, mustahil untuk lepas dari handphone. Bahkan ketika kita tidur, kita meletakkan handphone masih dalam jangkauan badan kita. Hal ini adalah sesuatu yang berbahaya karena terlalu banyak menatap layar handphone, menghabiskan terlalu banyak waktu yang sebenarnya bisa kita habiskan bersama keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi. Itu tadi beberapa hal yang mesti kamu perhatikan agar bisa menjalani masa tua tanpa penyesalan. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami lebih bersemangat membuat video yang bermanfaat. Dan pastikan juga untuk menonton video kami lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.